kabinetnya Pak Prabowo ini kan hal-hal semacam ini, sikap-sikap arogan, pongah gitu yang ditunjukkan oleh Miftah ini sesungguhnya dalam bentuk lain itu juga muncul ya, dan jadi ini bukan hanya monopoli dari Miftah saja. Ya sebetulnya kalau kita jujur untuk melihat kondisi psikososial bangsa ini, mereka yang bukan Gus Miftah sebagai kasus, tapi ini kasus umum yang diidap sebetulnya oleh mereka yang tiba-tiba punya kekuasaan itu, tiba-tiba sukses menjadi tim sukses, tiba-tiba ada di sekitar kantor presiden, tiba-tiba ada di dalam wilayah pengendalian komunikasi politik istana. Kan itu yang timbul, mereka yang tiba-tiba dapat banyak proyek untuk mengatur komunikasi massa, komunikasi politik melalui survei. Kan semua itu kan semacam arogansi itu, bahwa ada kekuasaan, ada harkat, bahwa ada hierarki, maka ada kepentingan, di mana ada keunggulan, di situ muncul kesombongan. Kan itu semua yang kita rasakan hari-hari. Jadi sebetulnya ini gejala yang ada hari-hari ini, dan saya kira betul kalau Presiden Prabowo mulai mengevaluasi mereka-mereka yang diminta untuk melindungi rakyat, yang diminta untuk melayani rakyat, justru melakukan kesombongan-kesombongan. Kan dari awal ada beberapa menteri juga yang dengan sombong mempergunakan fasilitas negara untuk mengatur kepentingan bisnis atau kepentingan politik keluarga pribadi. Kan itu yang diinginkan untuk dihilangkan. Jadi kalau sampai masuk ke wilayah atensi Presiden Prabowo, saya kira harus ada langkah yang lebih eksklusif terhadap kasus-kasus semacam ini. Ya pasti mesti ada teguran, ada upaya permintaan maaf. Tapi kalau dia melembaga karena disebabkan oleh ketagihan kekuasaan atau semacam ya kecengengan juga sebetulnya, atau lebih dari itu yaitu ya kepongahan karena tiba-tiba ada di dalam hierarki baru, itu yang kita sebut sebagai panjat sosial yang justru menghasilkan semacam keangkuhan sebetulnya. Jadi semua hal yang kita coba bayangkan hari-hari ini adalah upaya kita untuk melihat bangsa ini tumbuh secara etik, tumbuh secara argumentatif, tapi tetap kritis justru ke atas, bukan kritis ke bawah itu. Kalau kritis ke atas artinya persoalkan semua hal yang menyebabkan ketidakadilan pada rakyat. Nah, pada mereka itu kita boleh ajukan sekasar-kasarmu itu apa aja itu, karena mereka yang punya kekuasaan, yang mampu untuk membuat rakyat itu menderita. Jadi terhadap elite Anda harusnya bersikap angkuh atau bahkan bersikap sangat kritis atau sangat tajam kasih kritik. Terhadap mereka yang ada di bawah justru kita mesti disapa supaya mereka tidak makin tertinggal dan tidak terhina secara sosio